pengorbanan dan perjuangan para pahlawan kita agar kita mendapatkan kesejahteraan, agar kita mendapatkan rasa aman, agar kita mendapatkan lingkungan yang baik, lingkungan yang aman dan sehat dari perilaku oligarki, dari pelaku para pengusaha yang tidak mengenal istilah kemanusiaan, oleh pengusaha yang tidak mengenal lingkungan yang sehat. Teman-teman, semoga hari ini kita dicatat oleh Allah sebagai seorang pejuang, seorang pahlawan. Amin. Oleh karena itu, untuk mendapat gelar sebagai seorang pahlawan, untuk mendapat gelar sebagai seorang pejuang, tentu perjuangan, aktivitas kebaikan yang kita lakukan harus istiqomah. Tidak cukup hanya jeritan, kami mau tutup perusahaan ini, cabut izinnya, lalu kita diam, atau kemudian tidak istiqomah, maka mustahil kita mendapat gelar sebagai pahlawan atau sebagai syuhada dalam bahasa Arabnya atau dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, teman-teman, kita semua, mari kita istiqomah, konsisten, walau dengan tertatih-tatih, walau dengan kekurangan kekurangan harta, kekurangan daya upaya, tapi kita tetap menyuarakan aspirasi kita. Itu yang paling penting, karena perjuangan jika tidak ada konsisten, tidak punya istiqomah, maka perjuangan itu tidak akan meraih kesuksesan. Maka dari itu, kami sangat berharap dari tim Tapak PDKP Babel bersama-sama dengan masyarakat pesisir, masyarakat nelayan, khususnya yang terdampak langsung dengan limbah yang ada di depan kita ini, bahwa jika pemerintah daerah tidak bertindak tegas dan tidak mengambil sikap, bahkan mengambil abstain, maka sebenarnya mereka ikut dalam merusak lingkungan kita, menebar limbah-limbah untuk kehancuran masyarakatnya sendiri. Setuju? Limbah atau gunung? Limbah! Limbah atau bukit? Limbah! Maka kami minta kepada pemerintah daerah untuk bertindak tegas. Dan kami tim Tapak PDKP Babel tetap akan memperjuangkan ini dan akan mengambil langkah-langkah hukum yang patut untuk kami lakukan. Sekian, mungkin saya serahkan kepada Bapak John Garisa Sihaan atau dengan Bapak lawyer kita Pak Rustam atau yang lainnya ingin menyampaikan masukan-masukannya. Tetapi sekali lagi, karena kita di momentum Hari Pahlawan, mari kita menyampaikan surah Al-Fatihah ya kepada para pahlawan kita, sehingga kita diberi barokahnya dan kita merayu Tuhan Yang Maha Esa agar Tuhan menerima hajat-hajat kita, menerima harapan-harapan kita. Untuk itu, kepada teman-teman yang mungkin mempunyai keyakinan yang berbeda, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Untuk teman-teman yang muslim, saya ajak untuk membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma kun liwaliyyikal Hajjat ibnil Hasan salawatuka 'alaihi wa 'ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah
وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى علي سيدنا محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان الحرمة واكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والسبحة وكف أيدينا عن الظلم والسرقة وغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسلك أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم برأفة ورحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد ونفقه واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة ومع الشهداء من الصديقين والصادقين. Ya Allah, limpahkan kepada kami kekuatan sebagaimana para pahlawan kami. Ya Allah, limpahkan kepada kami istiqomah konsisten dalam memperjuangkan hak-hak kami sebagaimana pahlawan-pahlawan kami. Ya Allah, jadikan kami makhluk-Mu yang bermanfaat bagi sekitar kami, khususnya kepada masyarakat kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun kami bersama para pahlawan, para syuhada, baik itu di alam barzakh maupun di hari akhirat kelak. Amin amin ya Allah. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semakin dalam, undang-undang sudah, karya ayat dari Tuhan sudah, ya, hati nurani sudah. Seperti tema kita hari ini kan, kami datang untuk memberi pemahaman kepada teman-teman bahwa kita tadi sudah menyanyikan ganti rugi. Ganti rugi itu dikenal di dalam hukum kita. Karena sebuah kesalahan begitu bunyi. Padahal ada kewajibannya, tetapi menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pasal 1365 KUH berkata. Itu kitab undang-undang. Ini pemberdayaan hukum. Ya. Kemudian kita tadi dengar istilah cabut izinnya. Cabut izin itu juga ada di dalam hukum kita. Kalau bapak-bapak buka undang-undang pesisir, undang-undang lingkungan hidup, itu ada opsi seperti pemerintah provinsi telah menerbitkan sanksi administrasi paksaan. Sayangnya administrasi paksaan ini tidak disertai cabut izinnya. Ketiga, kita dengar tadi ada istilah apa? Swakelola, kan? Ini yang bapak-bapak lakukan ini. Itu bapak-bapak yang pasang ya? Ya, itu. Tetapi beberapa atau perspektif pemerintah itu bisa disebut kita mengganggu atau melawan hukum karena kita tidak punya izin usaha. Nah, hari ini kita tegaskan kepada pemerintah bahwa kalian rakyat pesisir melakukan itu
Karena pasal 66 di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup bahwa setiap orang tidak dapat dipidana maupun dihukum secara perdata ketika ia memperjuangkan hidupnya. Kami akan datang dengan dalil itu untuk mempertahankan kebebasan bapak-bapak. Ini persoalannya masih berseberangan. Oleh sebab itu, bagi teman-teman, jangan lagi-lagi bahwa sebenarnya hukum melindungi, tetapi tidak terkomunikasikan dengan baik. Kami organisasi bantuan hukum, ada advokat di sini, ada Pak Rustam, ada Pak Ewen. Bahwa pada saat rakyat begitu lemah di mata hukum, masih ada pengacara. Kita bisa datang dengan apapun untuk membela Bapak. Tapi ingat, harus berkoordinasi bersama kawan-kawan sudah membentuk organisasi. Hari Kamis kita diundang pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup dan Probable mengundang kita untuk presentasikan apa itu teman-teman, supaya teman-teman jangan kayak kemarin saya dengar ada yang menghalangi teman-teman. Dan yang anehnya pada saat dihalangi, di mana kepolisian? Di pihak sana atau di pihak sini? Oleh sebab itu kita mengirim surat kepada Bapak Kapolres. Rakyat itu bekerja dengan undang-undang, bebas dan tidak terikat pada siapapun. Siapa yang mau menyumbang silakan. Bahkan kita berharap, betul? APBD yang ngurus ini. Sudahlah, kami, betul begitu? Bapak-bapak sudah muak belum dengan ide-ide ini? Nah, ini yang harus terkomunikasikan. Hari ini disaksikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, saya berharap. Bapak-bapak, jika ada yang menuduh rakyat sedang melakukan kegiatan ilegal, itu salah. Mereka bekerja untuk mempertahankan kehidupan dan lingkungan hidup mereka yang baik. Karena mereka lah yang akan terdampak paling utama ketika gunung ini dangkal pada bulan Desember. Betul? Teman-teman, mungkin mereka belum lihat kita ini. Betul? Oke? Kita pakai tren sekarang. Dulu Presiden Soeharto itu bisa jatuh dengan satu suara. Turunkan Soeharto, jatuh Soeharto. Sekarang kita tunjukin kepada pemerintah, kita satu suara. Yang mau cabut izin perusahaan ini, duduk. Yang mau cabut izin, bukan saya merintah bapak-bapak, kita tunjukin. Boleh diturunin spanduknya. Nah, saya pun harus duduk. Nah, nanti dikesankan, atau saya boleh berdiri. Bapak Bupati, saya berdiri sebentar, telah mengabaikan surat kami, teman-teman. Kami ini cerita, setelah mendengar cerita bapak-bapak, saya, Pak Rustam Rahman, Bapak Ewen, dengan semangat melihat persoalan bapak-bapak, telah mengajukan somasi pada Bapak Bupati Bangsa dengan waktu 14 hari, tapi tidak ditanggapi. Udah berapa hari ini? Apa isi permintaan kita? Kita minta pemerintah kabupaten menggugat perusahaan ini. Kedua, kita minta pemerintah kabupaten membantu memfasilitasi bapak-bapak, karena bapak-bapak begitu lemah di mata hukum. Maka kami datang ke sana, tapi rupanya kita tidak dengar. Nah, belum sampai ke sana kita kan? Karena kalau sampai bahasanya ke sana agak seru-seru juga kita. Jangan sampai bahasanya ke sana kan gitu. Nah, hari ini kita tunjukkan kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi Bapak Gubernur bahwa rakyat sudah satu suara. Dan cabut izin perusahaan itu. Yang mau cabut izin perusahaan perusak lingkungan, berdiri. Nah, coba turunin dulu spanduknya. Bisa direkam kayak ini, Pak. Jadi sekarang lagi ada trennya itu. Ya, Akang Gendang.
Jadi kalau aku suruh goyang, goyang ya. Oke? Ya, kita tunjukin sama ini bukan main-main Pak Bupati. Bapak Menteri. Bu Menteri ya. Ya, Bapak Rasio Sidosani, Bapak Kapolda, Bapak Gubernur dan jajaran. Rakyat ini sudah satu suara, Pak. Saya bisa buktikan ke Bapak mereka satu suara. Akan gendang. Ya. Kalau aku bilang muter, muter ya. Bapak Gubernur, lihat rakyatmu sudah satu suara. Akan gendang, ayo muter. 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 Maju. Maju. Mundur. Mundur. Besok kita akan satu suara juga maju ke kantor Bupati. Betul? Hari ini begitu kecewanya kami, Bapak tidak mendengarkan aspirasi. Teman-teman, muter, muter. Lihat Pak Bupati, muter, maju, maju, mundur. Nah, biar ngetop sekalian kita, Pak. Oke? Disaksikan tim dari kepolisian. Dengan ada hukum di teman-teman, maka siapapun akan bisa dihadapkan di muka hukum. Oleh sebab itu spanduk ini masih kosong. Kami sudah siapkan spidol. Kita akan tulis cabut izin, ganti rugi, swakelola. Sepakat? Cabut izin. Karena sudah bertahun-tahun itu nih. Bahkan baru-baru ini saya dengar ada anggota DPR ngomong tidak mungkin ini bisa dilakukan. Betul? Tapi gitulah. Termasuk mungkin ide Bapak dia tidak mungkin. Rakyatlah yang tidak boleh disalahkan. Betul? Nah, teman-teman, nada kita cabut izinnya, ganti rugi. Siapapun nanti yang pernah mengalami kerugian atas ini, kita minta ganti rugi kan? Dan yang ketiga, serahkan kepada rakyat untuk mengelola ini. Betul? Itu nada kita. Nah, bagaimana menggugat ini kita akan bahas nanti sedikit saja dengan Pak Ustadz. Apa itu class action? Sebentar saja. Tapi sambil nunggu Pak Ustadz itu, Pak Idin, kami hari ini disaksikan video, ya, ada video di situ. Itu lagu kita, tiga akan gendang, ya. Silakan dipilok, silakan ini. Apa? Pertama? Cabut izin. Kedua? Tiga? Swakelola. Kita yang akan mengelola. Teman-teman yang akan mengelola. Lalu apa? Ya APBD. Mau perusahaan itu digugat ganti rugi, silakan. Mau perusahaan yang lain, silakan. Pokoknya masyarakat yang mengelola. Pokoknya masyarakat yang mengelola. Oke? Oke. Jadi tidak benar lagi kalau PDKB sebagai penasihat hukum teman-teman itu macak-macak PDKB. Ini yang ngusulin PDKB apa teman-teman? Nah, dengar Bapak Bupati, rakyat inginnya cabut izinnya, ganti rugi dong. Jangan dicabut aja, ganti rugi. Berapa ini dari sekian 6 tahun? 1 triliun umpamanya. Perlu teman-teman ketahui, Bapak Rasio Sidosani, pemerintah Republik Indonesia berhasil menggugat perusahaan 1 triliun. Ini jarang-jarang ada negara yang menggugat. Kita inginnya seperti itu. Silakan dibuka. Negara melawan PT Jatim Jaya Perkasa, kebakaran hutan, ditutup, ganti rugi 1 triliun, disita gedungnya. Ganti rugi, jangan cabut aja. Oke?
Bapak Bupati, kalau kurang-kurang nasihat hukum, kami siap memberi nasihat hukum gratis. Bapak Bupati, Bapak ya. Kasih nasihat hukum buat Pak Mulka. Siapa ya? Nah, Bapak Bupati, Bapak Gubernur melihat rakyat telah paham ya teman-teman ya. Silakan ditulis dulu. Kita kasih waktu 10 menit. Semua bisa dipartisipasi, dibaringkan gimana caranya. Cabut izin, ganti rugi, koma gitu. Dan yang terakhir, swakelola. Nah, ini boleh diambil. Nah, silakan dikerjain di mana? Ambil videonya. Ya, itu video aku ambil dong. Itu apa? Pak Den. Itu lagi saya ramah. Silakan lah Mas, langsung. Diliput. Ini yang nonton Iko di mana? Awas, YouTuber nak lewat. Bapak Bupati Bangka yang besar-besar. Nah, itu masih ada sisa lagi tuh. Pokoknya tulis itu. Bapak Bupati Bangka, Bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Bangka, 10 November 2020, hari yang katanya kita memperingati Hari Pahlawan, hari ini atas kepeloporan masyarakat memaknai Hari Kepahlawanan bukan hanya ucapan terima kasih, tetapi tindakan terus-menerus untuk mempertahankan kemerdekaan. Masyarakat apa? Masyarakat pesisir warna hitam, Pak. Menyatakan pertama, gunung pasir yang ada di air kantung ini adalah limbah. Betul? Betul. Gunung pasir ini adalah limbah, bukan kejadian alam yang tiba-tiba. Betul. Banyak yang nonton. Ini adalah karya perusahaan yang disebut dalam undang-undang membuang limbah bukan pada tempatnya, berujung pada kerugian pada masyarakat. Setelah melakukan pemberdayaan hukum berkali-kali dan hari ini masyarakat, kelompok masyarakat nelayan pesisir Sungai Liat menyatakan di atas spanduk, masyarakat nelayan minta cabut izin, ganti rugi, dan swakelola seperti dimaksud dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Pemerintah daerah harusnya dapat menyediakan, memfasilitasi bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Teman-teman, hukum boleh mengatur tentang pasal demi pasal. Tapi sebenarnya di dalam hukum Sini ya. Baik, yang ngomong gitu. terdapat kajian tentang hak-hak masyarakat, kehidupan sosial masyarakat. Hari ini siapapun, baik dari pihak perusahaan, pemerintah, kepolisian, bertanya tentang aktivitas Bapak, pertama sampaikan mohon hubungi penasihat hukum kami. Kami menyampaikan kepada Bapak, tidak ada orang bisa disangka pada satu pasal jika ia tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan itu padanya. Siapa yang menciptakan limbah ini? Bukan rakyat, Bapak kepolisian. Justru rakyat sedang mempertahankan hidupnya. Hukum di atas hukum yang lebih tinggi.
Jadi siapapun atas kekuasaannya yang mencabut setiap orang yang masyarakat sini untuk membela kepentingannya, maka mohon hubungi kami Pusat Dugaan Kebijakan Publik sebagai penasihat hukum masyarakat. Kami telah datang dengan 4 advokat yang akan memperjuangkan baik secara formil maupun material. Formil misalnya kami telah bersurat kepada Bapak Kapolda, kami telah bersurat kepada Dir apa namanya itu, laut itu apa namanya itu, Polair, sudah bersurat pemberitahuan kepada Dinas LH, kita sudah. Itu salah satu karya rakyat, Pak. Memasang cerucuk. Di mana? Mereka memasang cerucuk untuk tujuan hidupnya. Masang cerucuk untuk membela hidupnya. Di mana pidana? Hanya persoalan rakyat tidak dibela saja kan, Pak? Oleh sebab itu, terkoordinasi terus dengan ketua bapak-bapak. Siapapun yang berseberangan dengan kegiatan hari ini, mohon kita duduk bareng-bareng. Mau pengacara perusahaan, mau pengacara bupati, mau pengacara gubernur, kita duduk bareng. Karena kalau kita pakai buku hukum, Pak, ya, enak kita. Enak. Bapak buka undang-undang, kita buka juga undang-undang. Nggak perlu ada kekerasan. Pak Hasanuddin, tolong teman-teman jangan menggunakan kekerasan, ya. Siapapun adalah saudara. Pak Hasanuddin, kita titip pesan itu, ya. Nah, bagi siapapun donatur pada teman-teman ini, idenya bagus, ya. Silakan sampaikan donasinya kepada masyarakat Sungai Liat atau pemilik-pemilik kapal. Dengan adanya acara ini adalah limbah, Pak. Daratan ini tidak ada dulunya, ya. Kalau tidak ada daratan ini dulunya, maka di mana wilayah hukumnya, wilayah teritorialnya? Ini punya siapa? Ini limbah. Harusnya tidak di sini kan? Nah, siapa suruh buang sini? Ya seperti itulah kelak akan mungkin ditambah oleh Pak Rustam sedikit. Ya, Pak Hasanuddin silakan bicara. Tapi pengen dengar juga baca ini. Ada satu orang yang bisa baca ini, apa ini bunyinya ini? Baca Pak Kaling. Mana Pak Kaling? Gak apa-apa lah Pak Kaling. Dibaca ini apa ini? Ini Pak Kaling. Ini lupa nomor 7. Baca Pak Bang. Kami masyarakat nelayan pesisir menuntut pemerintah yaitu 1. Cabut izin, ganti rugi, swakelola. Cabut izin, ganti rugi, swakelola. Cabut izin, ganti rugi, swakelola. Muter. Maju. Ya, semua sudah mendengar Pak Bupati. Ini bukan apa? Ya kalau Bapak Bupati datang ke sini juga beginilah suara rakyat. Tapi kalau Bapak undang ke gedung mungkin lain lagi mereka karena di sana dingin gitu kan, pakai AC ya. Jadi tidak teromong. Nah, rakyat tuh inginnya itu Pak. Ya, Pak Rustam, ada yang disampaikan apa itu upaya hukum? Cukup Pak. Nah, upaya hukum ya, biar dikenal Pak Advokat. Baik, terima kasih. Salam sejahtera kepada kawan-kawan di masyarakat pesisir Sungai Liat. Kami dari PDKP, terutama saya selaku lawyer pengacaranya dari PDKP, secara tidak langsung sebetulnya ingin mengajak kebersamaan rekan-rekan pesisir untuk melakukan penegakan hukum
terhadap aktivitas yang selama ini kita pandang sudah mengganggu prasarana di daerah pesisir Kampung Jelitik ya, Kampung Jelitik ini ya, Desa Jelitik, Kampung Rambak, Sungai Liat ini. Jadi kami dari kemarin sudah mempelajari hal-hal terkait apa yang menjadi proses hukum yang bakal kita ajukan kepada pemangku penguasaan maupun pelaksana yang ada di lapangan ini. Ya, jadi singkat saja, saya nanti ingin mengajak kawan-kawan di pesisir ini secara bersama-sama kita melakukan upaya-upaya hukum untuk menertibkan segala tindakan-tindakan hukum yang sudah mengganggu ketertiban masyarakat pesisir di sini. Saya mohon sekali lagi ajakan ini, semua rekan-rekan yang ada kaitannya dengan pesisir ini, mari secara bersama-sama kami dari PDKP siap membantu Anda melakukan upaya-upaya hukum yang kita maksud. Salah satunya adalah memberi peringatan-peringatan kepada pemangku penguasaan. Lanjutnya kita akan melakukan bila perlu gugatan kepada mereka pengambil kebijakan maupun pelaksana kebijakan yang ada di lapangan ini. Saya pikir itu. Terima kasih. Juga baterainya ini kayaknya sepertinya sudah lemah. Baterai ini yang saya maksud, kalau saya siap saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah acara pemberdayaan hukum kita ya. Tapi sangat hari Kamis kita diundang ya. Diundang oleh Dinas LH. Nanti ada beberapa perwakilan. Sampaikan di ide teman-teman ini. Sampai biayanya juga sampaikan ya. Kami akan pastikan tanggal jamnya ya. Berapa orang? 3-4 orang ya. Pak Hasanuddin ngomong lah dikit ya. Nggak tahu lah apa, terima kasih atau apa kan, atau selamat Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak, teman-teman yang bersedia untuk hadir. Nah, sepertinya Pak Hasanuddin terharu ya. Agak-agak ini juga rupanya drama Korea itu ya. Mungkin beliau itu sebenarnya banyak udah problemnya kan. Mau ngomong gini nanti salah. Mau ngomong gini nanti salah. Begitulah Pak, nasib rakyat ketika membuat kebijakan itu tumpang tindih, tidak mendengar dulu. Jadi rakyat ini serba salah. Betul. Solusi kerja istilahnya. Nah, hari ini supaya tidak salah, makanya kami datang. Bukalah nanti ya, nanti saya bacakan undang-undang perlindungan hidup. Lingkungan hidup. Undang-undang tentang pesisir. Yang kedua pindah langsung. Di situ ada tertulis. Ini kan gaya pindah langsung. Bahwa masyarakat sebenarnya yang seperti saya katakan tidak perlu diulang ya. Apanya tuh? Dan yang paling bawa ke kapal. Nah, ini Pasal 66 pindah ke kapal. Undang-undang lingkungan mereka, hidup. tapi Tidak mereka tidak seorang pun langsung dapat pidana menyentuh maupun gunung. secara perdata. Mereka dari laut. Ya, Undang-Undang 32 tahun 2009 Kalau dan kami tidak dicabut dalam yang Undang-Undang Cipta mempersiapkan Kerja. ini langsung menyentuh ke gunung. Oke. Ini pekerja mereka ya? Dalam mereka. memperjuangkan Ya. lingkungannya. Oleh sebab itu kerja di sini ini harus atas nama lingkunganku. Begitu. Bukan berdasarkan upah per hari apa segala macam. Bukan. Itu boleh saja diatur di dalam organisasi. Tapi semangat teman-teman adalah semangat penyelamatan lingkungan pesisir. Nah, bagi siapapun yang berseberangan terhadap hari ini, mari kita diskusi di kantor PDKP di Pangkal Pinang. Kebetulan kantor itu sudah ditunjuk sebagai alamat teman-teman. Mari kita diskusi. Kita cari apa yang paling terbaik. Tapi kalau belum juga ada kejelasan, kita akan bawa ini ke meja pengadilan. Biarlah hakim
Yang adil itu yang akan mengadili siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab dan bagaimana menyelesaikan itu. Kepada teman-teman, yakinlah kepada hukum, tidak hanya sebatas perjanjian-perjanjian yang mudah dilupakan mungkin besoknya. Untuk mengakhirinya, karena tadi ada dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa. Betul? Ya. Yang mau cabut izin berdiri. Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Menteri, Ibu Menteri Lingkungan Hidup. Di depan saya ini rakyat berdiri, satu kata. Tadi kami telah mendengar pemberdayaan hukum tentang apa yang menjadi hak masyarakat. Dan hari ini kami berdoa agar segala upaya itu juga didengar sebagai kehendak yang nurani dari masyarakat. Bapak Ustadz Firman Saputra akan membacakan doanya, dan marilah kita heningkan hati kita sejenak sebelum doa. Teman-teman, hari ini Hari Pahlawan 10 November 2020. Mengheningkan cipta perlu kita lakukan sebelum berdoa. Mengheningkan cipta atas ucapan rasa syukur, hidup di negeri yang merdeka, hidup di negeri yang tidak dituntut ketika menyatakan kebebasan berekspresinya. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta, selesai. Kita tutup dengan doa. Marilah kita bersama-sama langsung saja kita kirimkan suratul Fatihah kepada para pahlawan kita, agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keberanian, menganugerahkan kita sifat-sifat kepahlawanan, sehingga sifat-sifat kepahlawanan itu membawa kita kepada kebaikan baik dunia maupun akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan suratul Fatihah yang kita kirimkan kepada para pahlawan kita ini, Allah menganugerahkan kepada kita kemudahan untuk mencari rezeki yang halal, dan secepatnya limbah-limbah ini tidak lagi berada di tempat ini, sehingga tidak mengganggu aktivitas kita semua, tidak mengganggu aktivitas mencari rezeki para nelayan-nelayan kita. Itu mari kita membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup, mungkin selesai hajat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarnya, dan pasti mendengarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Maka mintalah, berhajatlah, berharaplah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan atau menerima atau akan menyelesaikan hajat-hajat kita semua. Dan cukup sampai sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai simbolik ini dilepas spanduk nih. Ada nggak yang bisa naik sana tancap situ? Nih spanduk teman-teman ini ngadap ke laut toh. Ayo, coba. Ayo. Oke. Nah, sambil itu siapa yang bisa bawa speaker? Kita tadi ucapkan terima kasih juga Bapak kepada Kepolisian Resor Pangkal Pinang yang hari ini ikut Resor. Oh, Resor Pangkal Pinang, Bangka, Sungaliat. Terima kasih pada Kepolisian Republik Indonesia Resor Sungaliat, Bangka. Polda Bangka Belitung yang hari ini kita lihat hadir memberikan
pendampingan. Ya, bisa dibawa speakernya sambil nyanyi kita. Yang mau cabut izin ayo maju. Maju. Kenapa Pak? Ada masalah? Ya, mari kita pulang yuk. Nanti kalau kawan-kawan mau kerja lagi silakan di sini kesini lagi. Ini pura-pura pulang dulu kita. Baik, tampak beberapa masyarakat pesisir secara simbolik setelah mendapatkan pemberdayaan hukum menancapkan ya ini secara independen dan bebas, tidak ditunggangi. Yang mau cabut izin ayo maju. Maju. Dengarkan tuh suaranya. Nah. Yang mau cabut izin ayo maju. Maju. Yang mau jangan. Yang mau cabut izin ayo maju. Maju. Yang mau ganti. Yang mau ganti rugi ayo maju. Swakelola. Yang mau swakelola ayo maju. Ganti rugi. Ben, lihat sini dong. Yang mau ganti rugi ayo maju. Tes. Woi, berat Pak. Lagi Pak. Lagi lah. Yang mau? Yang mau ganti rugi ayo maju. Maju. Ben, ngadep sini dong. Nah, awas. Yang mau? Yang mau ganti rugi ayo maju. Maju. Lalu Mas. Alah, gula dari tadi nih. Swakelola. Yang mau swakelola ayo maju. Maju. Oh, udah kelihatan. Yang mau cabut izin ayo maju. Maju. Ini maju pulang berarti ini. Oh, hati-hati ini Pak. Tengahnya lembut tuh, bahaya. Ini bahaya sekali nih. Ganti rugi. Yang mau ganti rugi ayo maju. Maju. Swakelola. Mau swakelola ayo maju. Maju. Suara mana? Ganti rugi. Yang mau ganti rugi ayo maju. 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 Oh, kabar. Oh, siapa itu? Gila. Maju. Muter. Ya inilah lokasi ya, tuh teman-teman lihat ya. Itu kan ada kapal keluar ya. Di situ ada kapal yang lagi. Dulu gunung itu nggak ada. Itulah yang dilaporkan masyarakat. Setiap tahun dilaporkan. Setiap tahun juga terjadi pendangkalan. Nah, akhirnya mereka berusaha untuk melakukan
advokasi. Tapi kan mereka tidak ada izin usaha. Nah, oleh sebab itu beresikolah mereka untuk jadi dikriminalkan. Nah, oleh sebab itu kita memberi pemberdayaan hukum tentang beberapa undang-undang yang mudah-mudahan dan ini bisa menjadi pendapat hukum bagi lembaga-lembaga yang punya kewenangan. Harusnya itu ada di dalam hukum kita, tapi tidak dipertimbangkan. Saya pikir liputan kami hari ini muter mana muter-muter ya Pak. Oke lah, sampai ketemu lagi. Oke, apa minum di mana? Oh, lu tutup kali ya.